warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Milatul Asmi Cahyana dari Prodi PGSD Universitas Nahdlatul Ulama. Dan di video kali ini, saya akan menampilkan proses wawancara saya dengan Ibu Sri Marmi. Bu Sri Marmi adalah guru SD di SD Timuran, Yogyakarta. Beliau telah mengajar di SD Timuran selama lebih dari 5 tahun. Jadi, silahkan disimak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Milatul Asmi Cahyana dari Universitas Nahdlatul Ulama, Yogyakarta, dari Prodi PGSD, ingin mewawancarai Ibu mengenai pembelajaran jarak jauh. Untuk pertanyaan wawancara bisa saya langsung tanyakan deh. Yang pertama, bagaimana cara Ibu mengajar selama pembelajaran jarak jauh? Ya, pembelajaran jarak jauh tidak seperti pembelajaran tatap muka. Jadi pembelajaran jarak jauh ini dilaksanakan dengan melalui media WhatsApp group dan semua pembelajaran melalui online. Adapun waktunya mulai pukul 7, biasa semuanya anak-anak siap mengikuti pembelajaran melewati HP masing-masing. Kemudian materi diberikan melalui internet atau secara online. Berarti dari sekolah itu udah dikasih kayak kuota pendidikan gitu? Iya. Oh iya. Terus pertanyaan kedua, apa media yang cocok untuk pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh? Ya, pembelajaran jarak jauh ini medianya menggunakan media internet. Jadi materinya diberikan dalam bentuk video pembelajaran, dan materinya diberikan secara online juga. Biasanya guru sudah merancang atau menyiapkan materi tersebut. Di samping bentuk video pembelajaran, kita menggunakan PowerPoint. Ya. Jadi siswa kayak belajar sendiri? Ya, siswa dibimbing oleh guru melalui online, kemudian di rumah didampingi orang tua. Seandainya ada anak yang belum jelas dengan materi itu, pertanyaannya juga diberikan secara langsung melalui grup WhatsApp. Kemudian guru juga menjawab melalui media WhatsApp grup juga. Kan ada yang pakai Google Meet juga gitu. Iya. Juga menerapkan pakai media itu. Karena tidak semua siswa mempunyai Android, sehingga Google Meet itu jarang kami berikan, karena kalau memakai Google Meet itu anak-anak ada yang tidak bisa mengikuti materi, sehingga untuk mengatasi keadaan tersebut kami tetap menggunakan WhatsApp group, dan kadang-kadang kami juga ada Google Zoom itu, Google Meet, itu sekali 2 kali. Untuk pertanyaan ketiga, bagaimana bentuk soal yang diberikan selama pembelajaran jarak jauh? Ya, soal-soal yang diberikan dalam pembelajaran jarak jauh ini, kami menggunakan Google Form. Kemudian kalau yang soal tugas, kemudian itu kami berikan secara luring, tugasnya luring. Jadi kami itu PJJ ini ada 2 sistem pembelajaran, yaitu online, daring, dan luring. Luring itu setiap seminggu sekali orang tua ke sekolah mengumpulkan tugas dari anak, kemudian dikoreksi oleh ibu guru atau bapak guru di sekolah. Setelah dikoreksi seminggu kemudian, orang tua mengambil tugas sekalian mengumpulkan tugas dari siswa di minggu ini. Untuk mengambil tugas minggu lalu sekalian diberikan untuk
pembagian tugas yang akan datang gitu. Soal selanjutnya, bagaimana Ibu memberikan soal evaluasi kepada siswa? Ya, soal evaluasi ini di samping memakai Google Form, kami juga menggunakan tugas. Seandainya kami atau Bapak Ibu guru itu tugasnya berupa keterampilan, diberikan soal tugas, kemudian anak-anak mengerjakan di rumah. Setiap seminggu sekali tugas itu dikumpulkan dalam bentuk misalnya keterampilan menggambar atau keterampilan membuat bentuk, misalnya soal matematika itu membuat bentuk kubus atau balok atau segitiga, itu bangun ruang sehingga dikumpulkannya dalam bentuk luring. Kalau Google Form itu setiap materi atau setiap materi soal yang kami berikan itu langsung dijawab oleh siswa dan langsung bisa dikoreksi oleh guru secara online juga. Pertanyaan selanjutnya adalah menilai sikap siswa selama pembelajaran jarak jauh. Ya, sikap siswa bisa dilihat selama ini yang kami nilai adalah dalam bentuk kedisiplinan mengikuti materi pembelajaran yang diberikan secara online. Ketika masuk, Bapak Ibu guru mempersiapkan anak atau mengingatkan anak untuk mengikuti materi pembelajaran, kemudian berdoa bersama-sama, kemudian presensi kehadiran. Nah, di sini bisa kita lihat presensi kehadiran itu seluruh anak ada yang kadang-kadang hari ini seluruh anak presensi, kadang-kadang hari berikutnya ada yang tidak presensi. Nah, itu kedisiplinan dalam mengikuti pembelajaran. Tetapi kedisiplinan ini juga kadang-kadang benturannya masalah kuota. Jadi anak-anak walaupun keinginan untuk belajar tetapi kuotanya dalam handphone itu tidak ada sehingga tidak mengikuti pembelajaran dikarenakan kuota. Kemudian mengikuti atau menjawab pertanyaan. Pembelajaran online dimulai pukul 7 sampai pukul 12. Ada anak yang mengumpulkan tugas itu setelah jam 14 sehingga itu kami nilai anak-anak itu kedisiplinannya kurang karena tidak tepat waktu di dalam mengumpulkan materi pembelajaran. Nah, itu yang bisa sebagai bentuk penilaian kedisiplinan di dalam PJJ ini. Terus kan biasanya ada siswa yang kayak di sinyal pelosok gitu loh Bu, kayak gunung gitu. Itu Ibu gimana nyikapinnya? Kebetulan siswa-siswa kami itu tidak ada yang tinggal di pelosok, tetapi ada yang tidak mempunyai kuota. Nah, ini biasanya orang tua itu memberikan waktu beberapa jam kemudian baru, maaf Bu, saya tidak bisa mengikuti pembelajaran tepat waktu karena kehabisan kuota. Nah, di sini kami maklumi, kami beri kesempatan untuk mengerjakan tugasnya atau menerima materi pelajaran di waktu-waktu yang di luar pembelajaran, sehingga misalnya pembelajaran hari ini dimulai pukul 7, tetapi karena kuota orang tua itu habis, tetap pembelajaran itu orang tua bisa mengikutinya setelah pukul 14. Nah, itu kami berikan materi itu di pukul 14 itu sampai anak bisa mengikuti semuanya, sehingga tugasnya mungkin bisa diselesaikan di malam hari. Sehingga sebagai guru kami juga memaklumi untuk keadaan tersebut, dan apabila ada yang
baru menyetorkan tugas malam hari dikarenakan dengan keadaan kuota yang memang benar-benar habis, ya apa boleh buat. Kalau kami terlalu ketat, nanti tidak semua siswa mengikuti pembelajaran, malah kita dan anak-anak yang rugi. Sehingga tetap kami berikan materi pembelajaran. Lalu Ibu bagaimana mengoreksi dan mengevaluasi hasil belajar siswa selama pembelajaran jarak jauh? Ya, evaluasi dilaksanakan secara luring, itu tadi setiap seminggu sekali orang tua mengumpulkan tugas dan soal-soal yang Bapak Ibu guru berikan itu kita koreksi bersama-sama. Setelah selesai, kita kesepakatan dengan orang tua seminggu berikutnya mengambil tugas siswa dan mengumpulkan tugas siswa dengan tetap mentaati protokol kesehatan. Nah, itu kami laksanakan setiap minggu sekali. Tetapi evaluasi atau evaluasi materi itu kami berikan setiap hari. Setelah memberikan materi itu tetap kami berikan. Nah, evaluasinya kadang-kadang memakai Google Form, tetapi tetap memakai luring karena untuk mengatasi bagi orang tua yang tidak bisa membuka pertanyaan yang bersifat Google Form. Kan ada juga, Bu, HP saya tidak bisa untuk membuka. Ya, kendalanya Bu, saya tidak bisa membuka soal secara Google Form, tolong difotoin. Nah, itu saya buka dulu, kemudian soalnya saya kirimkan, difoto, dikirimkan ke orang tua tersebut. Nah, untuk mengoreksinya juga secara luring. Jadi orang tua mengirimkan tugas anak tersebut, dibawa ke sekolah, kami nilai, kami koreksi. Setelah selesai mengoreksi, kami kembalikan kepada orang tua tersebut. Kemudian soal berikutnya kami berikan. Nah, begitu terus menerus. Di dalam menyetorkan itu kami juga berkoordinasi dengan gugus COVID di sekolah, sehingga di dalam mengumpulkan tugas itu tetap ada petugas yang benar-benar memperhatikan aturan-aturan tentang apa yang harus kita taati. Sekian pertanyaan dari wawancara saya. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf, Bu. Terima kasih Ya, udah meluangkan waktunya untuk saya mewawancarai Ibu. ya, sama-sama, semoga bermanfaat. Dan ini materi yang kami laksanakan di PJJ selama ini. Terima kasih juga. Terima kasih, Bu. Jin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, itu tadi adalah video proses wawancara saya dengan Bu Sri Marni. Dan semoga bisa menambah pengetahuan dan juga wawasan dalam mengajar siswa di pendidikan sekolah dasar. Terima kasih telah menonton video saya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.